Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Adawiyah, NIM 3118037. Di sini saya akan memaparkan hasil reading assessment terkait studi terjemah Al-Quran. Yang pertama adalah problematika penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dimaksudkan untuk memetakan kondisi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri telah mengenal kitab suci Al-Quran sudah sejak lama. Namun kapan dimulai penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia tidak diketahui secara pasti. Terjemahan itu pasti ada, hanya saja pada periode awal belum tertulis. Lalu pada periode Wali Songo, terjemahan Al-Quran makin menonjol. Penerjemahan dilakukan sesuai dengan bahasa warga yang mereka seru, sebagaimana dilakukan oleh Abdul Rauf Asingkili dari Aceh pada abad ke-17 Masehi. Kemudian paruh abad pertama, upaya penerjemahan Al-Quran semakin marak. Dan lalu yang terakhir dan yang paling luas pembahasannya ialah Tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quraisy Shihab sebanyak 15 jilid dan Tafsir Departemen Agama. Di antara berbagai terjemahan yang dipublikasikan, ada yang kurang memenuhi standar, sehingga berpotensi mengaburkan pemahaman ayat. Hal ini terutama dikarenakan terjemahan yang diberikan tidak sejalan dengan kaidah kebahasaan dan budaya yang hidup di tengah masyarakat, baik ditinjau dari perspektif bahasa yang diterjemahkan dan budaya yang melatar belakangi maupun bahasa dan budaya dari bahasa Indonesia. Penerjemahan yang dilakukan tampak bersifat harfiah dan kurang kontekstual, sehingga tidak sejalan dengan kondisi real di tengah masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah polemik Al-Quran berwajah puisi. Keberagaman karya tafsir tidak akan pernah lepas dari metode dan pendekatan yang digunakan sang mufasir. Metode dan pendekatan yang digunakan menjadikan masing-masing karya penafsiran maupun terjemahan memiliki ciri khas. Salah satunya adalah Al-Quran berwajah puisi karya Hans Bague Jassin, atau yang lebih dikenal dengan H.B. Jassin, yang merupakan literatur terjemahan karya umat muslim di Indonesia, yang terbit pada tahun 1977. Terjemahan Al-Quran puitis yang dikarang oleh H.B. Jassin menuai berbagai kontroversi. Karya H.B. Jassin telah menambah khazanah tafsir di Indonesia. Diawali oleh kematian istrinya, secara tidak sadar mengiring Jassin untuk menerjemahkan teks-teks ayat tersebut. Niatnya didorong suatu kesadaran bahwa Al-Quran sangatlah puitis. Oleh karena itu, Jassin ingin memperlihatkan keindahannya secara fisik, sehingga sangatlah wajar bila terjemahannya juga dibuat secara puitis. Kreasi tersebut kemudian menimbulkan reaksi berbagai umat muslim di Indonesia, meskipun banyak yang menentangnya dengan alasan secara keilmuan tidak memiliki otoritas untuk menerjemahkan Al-Quran. Terjemahannya tetap terbit, bahkan mendapatkan surat tasih dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, meskipun izin edarnya kemudian dilarang. Banyak kritik yang dialamatkan kepada H.B. Jassin, tidak hanya persoalan penerjemahan, namun mulai dari kasus dirinya yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan, bahkan pemberian judul atas karyanya pun mengundang kontroversi. Sebab sebenarnya secara substansial, mushaf Jassin tersebut tidak bertentangan dengan standar mushaf di Indonesia maupun mushaf Utsmani. Yang ketiga adalah tarjamah tafsiriyah terhadap Al-Quran, antara kontekstualisasi dan distorsi. Penerjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia telah dikritik Majelis Mujahidin Indonesia. Terjemahan ini menurut mereka merupakan salah satu faktor yang menyebabkan radikalisme. Salah satu karya terjemahan Al-Quran kontemporer yang layak dikaji adalah Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah yang terbit pada tahun 2011. Pada dasarnya, motivasi penulisan karya ini adalah untuk mewujudkan terjemah tafsiriyah Al-Quran yang dapat membantu para pembaca untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih mudah dan lebih cepat sesuai maksud kalimat Arabnya, terutama bagi yang tidak memahami seluk-beluk bahasa Arab. Terdapat tiga
3 karakteristik. Yang pertama adalah terdapat beberapa redaksi terjemah tafsiriyah yang terkesan diarahkan untuk mendukung garis perjuangan organisasi yang dianut penerjemahannya. Lalu yang kedua, penyisipan redaksi terjemahan tafsiriyah pada karya ini dapat melahirkan kontroversi jika dimensi Al-Quran tidak diindahkan. Lalu yang ketiga, bersifat reaktif sekaligus kolektif terhadap karya Al-Quran dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu yang keempat, implementasi dakwah kultural dalam kitab Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Karya Kiai Haji Bisri Mustafa terkenal di bidang tafsir Al-Quran yang ditulis dengan memakai bahasa Jawa dan beraksara pegon. Dengan tafsir inilah upaya Kiai Haji Bisri Mustafa membumikan Al-Quran dengan pendekatan budaya setempat, yaitu budaya Jawa. Melalui tafsir Al-Ibris, Kiai Haji Bisri Mustafa berupaya untuk memahamkan isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat Jawa, khususnya di kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan dengan pendekatan budaya. Mulai dari pemilihan bahasa, aksara, dan penafsiran, semua disesuaikan dengan kondisi masyarakat Jawa. Dilihat dari ciri khas tafsir Al-Ibris, maka Kiai Haji Bisri Mustafa menerapkan dakwah kultural, yang berarti kegiatan dakwah dilakukan dengan cara memanfaatkan budaya masyarakat setempat sebagai sarana, media, dan sasarannya, supaya bisa diterima dengan mudah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal guna menciptakan kultur baru dalam proses menuju kehidupan Islami. Selanjutnya yang kelima adalah tradisi orientalisme dan framework studi Al-Quran. Orientalisme adalah tradisi kajian keilmuan dan keislaman di dunia barat yang telah berumur berabad-abad. Pemahaman orientalis terhadap Islam didorong oleh motif-motif tertentu yang penuh dengan kepentingan barat. Kajian mereka terhadap sejarah Al-Quran, proses komplikasinya, status ontologisnya, kandungannya, dan metodologinya dipengaruhi oleh pendekatan ilmu pengetahuan barat sekuler dan diwarnai oleh kepercayaan dan tradisi agama Kristen dan Yahudi. Ketika mereka menerapkan metodologi Bible, teks Al-Quran dianggap sama dengan teks Bible. Padahal keduanya berbeda secara historis maupun tekstualnya. Kajian terhadap Al-Quran mensyaratkan adanya unsur keimanan, sedangkan para orientalis itu mengkaji Al-Quran tanpa keimanan, sehingga hal-hal yang bersifat doktriner ditinggalkan. Setiap teks memiliki latar belakang sejarahnya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, menerapkan metodologi suatu teks seperti Bible ke dalam kajian teks yang lain, khususnya Al-Quran, tidaklah tepat. Jika metodologi Bible diterapkan dalam kajian Al-Quran, sudah tentu metode tafsir Al-Quran juga dapat diterapkan dalam kajian Bible. Jadi, biblical criticism hanya tepat diterapkan untuk Bible dan bukan untuk kajian Al-Quran. Sebab Bible itu adalah hasil karangan beberapa orang penulis yang hidup dalam zaman yang berlain-lain. Selanjutnya yang kelima adalah sikap dan pandangan masyarakat terhadap terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Al-Quran dan terjemahannya yang dibentuk oleh pemerintah pertama kali beredar pada 17 Agustus 1965. Diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama, mengalami 2 kali perbaikan. Dalam penerjemah Al-Quran, Kementerian Agama melibatkan pakar tafsir Al-Quran dari berbagai organisasi masyarakat Islam dan kalangan akademis. Corak penerjemahannya menggabungkan pendekatan lafziyah, maknawiyah, dan tafsiriyah dengan rujukan kitab-kitab tafsir standar. Berdasarkan hasil survei, segmen masyarakat yang menggunakan terjemahan Al-Quran yang ditulis oleh para tokoh seperti Muhammad Thalib, Muhammad Quraisy Shihab, dan Kiai Bisri Mustafa relatif kecil dibandingkan masyarakat yang menggunakan terjemahan Al-Quran Kementerian Agama, yaitu sekitar 57,2%. Masyarakat umum lebih mengenal dan mengetahui terjemahan Al-Quran Kementerian Agama dibandingkan dengan terjemahan Al-Quran lainnya.
Dari segi pengetahuan, umat Islam di Indonesia relatif sudah mengenal terjemahan Al-Quran yang disusun oleh Kementerian Agama. Namun, masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa mayoritas terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit swasta juga merupakan terjemahan yang disusun Kementerian Agama. Dari aspek pemahaman, secara umum masyarakat bisa memahami terjemahan Al-Quran. Masyarakat berpendidikan menengah dan bawah tidak banyak yang mengkritisi isi terjemahan Kementerian Agama. Tetapi sebaliknya, para tokoh agama dan kalangan terpelajar mempertanyakan kebenaran terjemahan Kementerian Agama. Dari segi sikap, secara umum bagi masyarakat terpelajar bisa membedakan bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran itu sendiri. Sementara bagi masyarakat luas tidak membedakan antara terjemahan Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri.